Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pantun dulu Bu ya? Cakep. Pantun. Oh, boleh. Pantunnya pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Jangan lupa membeli kubis. Cakep. Siapa yang jawab salam dengan semangat, saya doain duitnya nggak habis-habis. Amin. Diawali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nggak habis-habis duitnya insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bunda Karina Karmanita, insyaallah hadir di KUI ya. Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah hadir. Yang kami hormati juga ada KUI selaku ketua yayasan, ada Pak Teguh dan mudah-mudahan yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena jujurnya saya udah hafal namanya. Ibu komite. Oh, Ibu Mati ya, komite kita. Terima kasih Ibu udah hadir. Kita dikasih ini kalau sering-sering begini lumayan juga ya. Alhamdulillah ya. Marilah bersama-sama diawali dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tanpa batas. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya tidak pernah hilang. Pun Dia juga Allah Tuhan yang Maha mempunyai rasa cinta dan rindu. Cinta pada hamba-Nya yang takwa dan rindu pada hamba-Nya yang tawadu. Dia juga Tuhan yang mempunyai rasa marah dan benci. Marah pada hambanya yang tidak suka sedekah dan benci pada hambanya yang tidak suka berbagi. Nah, alhamdulillah yang kita dapetin. Nanti yang suka berbagi. Dan contohnya nama Ibu Komite, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang manusia pilihan, rahmat bagi semesta alam, contoh teladan dan panutan, pemberi syafaat pada akhir zaman. Membawa risalah Islam, hobinya membaca Quran. Bukan main Instagram, bukan main TikTokan, apalagi nonton YouTuber. Dialah seorang Rasul yang gagah berani, yang tidak pernah takut mati walaupun banyak yang memusuhi. Karena beliau yakin di dalam sanubari bahwa jalan yang beliau jalani adalah jalan yang suci, jalan yang diridhoi oleh Ilahi. Yang apabila beliau mati di jalan ini, ribuan bidadari kantor martadeli menyambut dengan wajah berseri di surga dan abadi. Boleh ngapalin Bu, selama ini ngapalin ini. Ngapalin ini. Jamaahnya dikit ya. Boleh ngapalin. Keren-keren. Ya, dia juga seorang Rasul yang tidak pernah bohong. Ucapannya bukan omong kosong, tidak pernah nodong, tidak pernah nyolong, apalagi godain bencong. Nggak pernah Bu. Insya Allah pada hari ini bukannya berceramah ya, saya lebih kepada mendongeng. Jadi berkisah tentang yang kisah-kisah yang ketika kita baca kisah itu subhanallah luar biasa gitu kan. Kisah-kisah yang mungkin dengan mendengar kisah itu sebagian orang bisa berubah sifatnya gitu. Bisa berubah sifatnya, sikapnya, pokoknya perbuatannya insya Allah dengan kisah-kisah itu kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi mohon maaf, saya tidak terbiasa dengan ucapan ini ya. Kalau misalnya manggil jamaah itu tidak terbiasa dengan ucapan kakak gitu ya. Biasanya bapak ibu, kalau ngomong tuh bapak ibu, yang saya hormati bapak ibu gitu kan. Di sini ada kakak, saya bingung nih ya kan. Yang saya hormati kakak ibu gitu kan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kata itu saya panggil bapak aja bapak ya. Bapak itu lah insya Allah ya kan. Ya jadi bapak. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau misalnya Al-Quran itu dibagi 3, maka sepertiganya adalah tentang kisah-kisah. Jadi sepertiga Al-Quran isinya tentang cerita dan kisah-kisah. Allah menceritakan tentang kisah manusia pertama Nabi Adam yang akhirnya keluar gara-gara dia memakan buah beli. Allah juga menceritakan bagaimana suatu kaumnya Nabi Nuh diazab Allah dengan didatangkan banjir besar. Allah juga menceritakan ada kaum yang suka sesama jenis, kaumnya Nabi Lut. LGBT zaman Nabi Lut sudah ada, yang dia dihukum sama Allah itu
gunungnya itu meletus, akhirnya dia mengeluarkan abu vulkanik dan dia ditimpa dengan abu itu. Nah, sampai sekarang jasad mereka masih ada dalam berupa fosil-fosil. Lalu Allah juga menceritakan tentang bagaimana keimanan seorang Nabi Ibrahim yang mempertahankan imannya, dia harus rela dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Lalu ada juga kisah tentang seorang nabi yang dibully sama saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saking saudaranya benci sama Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu mau dibunuh. Dia benci banget dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf disayang sama ayahnya. Akhirnya sama saudaranya itu dia dimasukin ke dalam sumur dan ditinggalin begitu aja, mati deh, gitu kan. Jadi kalau zaman sekarang dibully sama orang lain, Nabi Yusuf dibully sama saudaranya sendiri. Lalu ada kisah lagi tentang Nabi Musa. Nabi Musa hidup di zaman Firaun, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Seiblis-iblisnya iblis, nah ini seiblis-iblisnya iblis itu nggak pernah ngaku sebagai Tuhan tuh. Iya, jadi dia ketemu Firaun nih, iblis keki juga nih, ya kan? Dia aja nggak pernah ngaku Tuhan, gitu kan? Ini orang walau top deh, gitu kan? Kata iblis, gitu kan? Karena dia sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Hingga pada akhirnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad diceritakan di dalam Quran. Pada kesempatan ini, insya Allah saya ada 5 kisah. Yang 4 kisah diantaranya adalah kisah-kisah yang diceritakan di hadis. Jadi diceritakan oleh Nabi. Dan terakhir ada kisah pribadi, gitu ya. Semoga sampai. Targetnya 30 menit selesai. Targetnya. Karena satu cerita prediksi saya 5 menit, ya kan, selesai. Ada 5 cerita berarti 25 menit. Nah, jadi setengah jam kita selesai, Bu. Langsung makan-makan, ya kan. Ada berapa? Betul. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kisah yang pertama. Nah, ada kisah yang pertama di zaman Bani Israel. Ada seorang wanita yang dia sedang menuju ke suatu tempat. Lalu dia melihat ada seekor anjing di tepi sumur. Jadi zaman dulu sumur itu memang sumur yang model kerekan gitu ya, timba gitu ya. Dia muter lagi itu anjing di situ gitu kan, nyongok sebentar ke sumur, ya muter-muter lagi. Lalu si wanita ini mendekati anjing itu dan ternyata anjing itu kehausan. Akhirnya dia punya inisiatif, dia pengen ambil airnya pakai timba, ternyata memang timbanya itu rusak. Jadi dia tidak bisa dikeret-keret gitu. Maka mau tidak mau dia harus masuk ke dalam. Wanita posisinya dia sebagai wanita, kalau cowok enak-enak aja lah ya masuk ke dalam kan. Ini dia wanita, dia akhirnya diakalin lah sama dia tali itu supaya dia bisa ke bawah sumur. Dia masuk ke dalam sumur, dia bingung ngambil airnya. Akhirnya dia pakai sepatunya dia, pakai sepatu slopnya dia. Diambil, digigit sama dia naik ke atas. Dia naik ke atas, diminumnya lah itu anjing. Anjingnya itu segar dan pergi. Nah, itu Nabi Muhammad bercerita kepada sahabatnya seperti itu. Lalu kata Nabi, tahukah apa yang apa yang terjadi dengan wanita itu? Kata Nabi gitu kan kepada sahabatnya, tidak tahu ya Rasul gitu kan. Yang terjadi pada wanita itu adalah Allah menghilangkan dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Cuma lantaran gara-gara ngasih minum anjing gitu kan. Nah itu apalagi ngasih minum ini nih gitu ya. Jadi yang lebih dramatis lagi adalah wanita itu profesinya adalah seorang pelacur. Nah itu lebih dramatis lagi. Jadi dia seorang pelacur, hidup di zaman Nabi Musa dan Israel, dan dia memberi makan, memberi minum seekor anjing, dan akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau misalnya kita dibandingkan dengan kita, maka kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad, lalu yang diberi makan adalah manusia, yang diberi makan adalah manusia, maka posisinya sebetulnya kita lebih mulia daripada wanita yang pelacur itu. Jadi logikanya adalah wanita yang pelacur hidup di zaman Nabi Musa dan cuma ngasih makan anjing saja bisa masuk surga, insya Allah ya,
kita dikasih makan, dikasih minum ini, insya Allah ibukum itu masuk surga, insya Allah. Amin. Amin. Betul, amin. Maka insya Allah. Tadi juga dikasih apa? Tadi ada kue apa tadi juga ya? Alhamdulillah. Jadi logika simpelnya begitu gitu kan. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang pertama. Nggak ada 5 menit ya, alhamdulillah ya. Nah, aman nih, kita cepet nih, mau makan juga saya nih. Kisah yang pertama. Jadi kalau ngasih makan anjing aja masuk surga, insya Allah ngasih makan manusia lebih dari itu. Ada kisah kedua, ada orang masih di zaman Bani Israel, dia ini ahli ibadah. Ibadahnya kalau dibilang dia sholatnya paling lama. Puasanya paling lama. Orang tuh misalnya puasa cuma hari Senin Kamis, dia bisa puasa mutih gitu kan. Hampir dia puasa terus. Ini orang rajin betul. Tahajudnya mungkin ya, jam ini karena zaman Nabi Musa mungkin ada tahajud. Kalau misalnya dia tahajudnya tiap malam. Orang ini benar-benar ahli ibadah. Lalu Nabi Musa ketika jalan-jalan ke kampung-kampung ketemu sama orang ini. Ketemu, akhirnya dia memberanikan diri bertanya sama Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu umur umatnya panjang-panjang, sampai ribuan, ratusan tahun. Akhirnya orang ini bilang ke Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, saya sudah beribadah sepanjang hidup saya 350 tahun. 350 tahun ibadahnya dia. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah apapun lah. 350 tahun. Tolong," dia bilang, "tolong tanyakan kepada Allah di mana posisi saya kelak di akhirat." Karena Nabi Musa itu nabi yang spesial, dia bisa berdialog langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa bertanya pada Allah di mana posisi si hambanya ini yang 350 tahun ibadah. Dijawab sama Allah, sok Nabi Musa disampaikan. Saya mendapat jawaban dari Allah, posisi kamu di akhirat neraka. Neraka. Wah, dia nangis, nangis-nangisnya, nangis sejadi-jadinya dia. Dia yang nggak pernah maksiat, tidak pernah maksiat, yang dia mendedikasikan dirinya untuk ibadah 350 tahun. Posisinya neraka. Akhirnya dia sedih. Dia pulang. Dia nangis sejadi-jadinya di rumah, malam dia nangis, dia udah gak karu-karuan lah gitu kan. Akhirnya besoknya dia kembali lagi ke Nabi Musa. Dia bilang, "Ya Nabi Musa, kalau memang kelak saya masuk neraka, kelak saya memang sama Allah ditakdirkan untuk masuk neraka," dia bilang, "pinta saya cuma satu ya Nabi Musa. Tolong pintakan kepada Allah," dia bilang, "pintakan kepada Allah, ketika saya masuk ke dalam neraka, tubuh saya menjadi besar. Bengkakkan tubuh saya, besarkan tubuh saya sehingga menutupi pintu neraka. Tubuh saya supaya menutupi pintu neraka. Karena saya saja yang ibadah 350 tahun masuk neraka, bagaimana yang ibadahnya cuma 200 tahun, 100 tahun? Maka saya pingin biar saya aja masuk neraka, biar nggak bisa lagi masuk orang ke dalamnya. Pintakan itu." Lalu Nabi Musa menghadap lagi ke Allah, dan jawaban Allah, lalu Nabi Musa tersenyum. Dia bilang, "Pak, ya." Kata Allah, "Anda kelak masuk surga." Jadi ketika kita ibadah hanya mementingkan diri sendiri, itu buat Allah nggak ada nilainya. Tapi ketika kita beribadah mementingkan juga orang lain, itu lebih bernilai di mata Allah. Itu hikmahnya di sana. Itu kisah yang kedua. Dari dua kisah yang pertama tadi, intinya adalah bahwa orang untuk bisa masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya. Itu bukan karena amal. Jadi sebanyak apapun kita beramal, itu tidak bisa mendapat satu kaping tanah di surga. Logika simpelnya adalah kalau misalnya dalam sebulan kita misalnya lagi banyak duit ya, anggaplah kita semua banyak duit nih ya, sama Allah ditakdirkan banyak duit. Dalam sebulan kita nyumbang 1 juta. Sebulan nih kita nyumbang 1 juta.
sedekah 1 juta. Lalu kita hidup 30 tahun tuh. 30 tahun. Dalam setahun saja kalau misalnya 1 juta itu anggap biar gampang hitungnya 10 juta terus. Dalam setahun kita bisa nyumbang 10 juta. Kalau misalnya kita hidup sampai 30 tahun itu sekitar 300 juta tuh. 300 juta kita punya uang. Sekarang tanah mana, villa mana yang harganya 300 juta? Rumah mana yang harganya 300 juta? Di dunia saja itu dapat ya paling kontrakan. 300 juta tuh kontrakan itu di dunia tuh ya. Itu di dunia kita di dunia kita cuma dapat kontrakan dengan setiap bulan kita 1 juta. Karena ini sekarang belum tentu sebulan 1 juta gitu ya, belum tentu nih. Sebulan 1 juta aja kita belum tentu, paling 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Yang sebulan 1 juta aja kita cuma dapat 300 juta untuk di dunia. Terus kita minta surga yang luasnya langit dan bumi gitu kan. Kita minta surga yang istananya terbuat dari emas gitu kan. Logika dunianya aja nggak masuk gitu. Maka yang memasukkan orang ke surga itu ya bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Jadi jangan pernah, kata Nabi itu, jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kecil, dan jangan juga menyepelekan keburukan yang kecil. Jadi sekecil apapun kebaikan, kalau misalnya kita bisa kerjain, ya kerjain. Karena bisa jadi itulah disitulah Allah ridho, disitulah Allah senang. Jadi bisa jadi itu jadi surganya kita. Tapi bisa jadi kita jadi masuk neraka gara-gara kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Biarin aja ya kan. Cuma segini doang gitu. Bisa jadi murkanya Allah lagi di situ. Dan kita amal ibadah kita yang banyak tadi akhirnya gugur gara-gara kita menyepelekan dosa. Itu kisah yang kedua. Sekarang lanjut lagi kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu lebih seru lagi, dan ini pernah teman-teman dari Biru pasti dengar. Kisahnya menarik karena waktu di masjid lagi ngumpul-ngumpul begini, Nabi bilang gini, nanti di pintu itu akan keluar seorang laki-laki, itu calon penghuni surga. Lagi ngumpul gini, Nabi bilang gitu, nanti masuk nih ke sini dalam masjid, ada pemuda, ada orang laki-laki, itu calon penghuni surga. Keluar lagi, ditungguin kan sama sahabat-sahabat lain. Ini orang luar biasa ini, ya kan? Yang ngomong Nabi, bukan yang ini, ya kan? Kalau Nabi yang ngomong itu pasti, gitu kan? Ditungguin mana? Benar tuh keluar. Ada masuk tuh laki-laki. Oh dia, si Fulan, gitu kan? Di hadis tidak disebutkan siapa namanya. Oh si Fulan. Subhanallah, gitu kan? Besok Nabi ngumpul lagi gitu. Terus Nabi ngomong lagi. Nanti di pintu itu masuk calon penghuni surga. Wah, siapa lagi nih, ya kan? Oh, kemarin si Fulan, kemarin nih siapa lagi nih, ya kan? Beruntung banget nih orang yang masuk dari pintu itu kan. Masuklah seorang laki-laki yang sama dengan laki-laki yang kemarin. Si Fulan yang kemarin lagi. Wah, kok dia lagi? Subhanallah, gitu kan? Sampai pada hari ketiga kejadian yang sama, Nabi lagi ngumpul begini. Nanti akan masuk lagi seorang laki-laki calon penghuni surga. Pikiran sahabat, nggak mungkin sepulang lagi lah, masa hat-trick 3 kali, ya kan? Nggak mungkin lah, dia lagi, ya kan? Dan takdirnya dia yang masuk ke dalam masjid itu, dia lagi. Subhanallah nih orang nih kan, calon penghuni surga diomongin sama Nabi 3 kali, dia bonus dia terus yang masuk dari pintu itu. Akhirnya ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr. Dia penasaran. Ini orang amalannya apa? Ya kan? Kok bisa dia sama Nabi dibilang calon penghuni surga? Ini jangan-jangan ada amalan khusus nih? Nggak mungkin nih, nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya dia datang ke si Fulan itu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya boleh numpang nginep gak? Ya boleh-boleh aja. Emang kenapa aku mau nginep di rumah saya sempit? Enggak. Saya tuh lagi ribut sama bapak saya. Tahu sendirilah bapak saya kayak apa orangnya. Saya nginep ya.
3 hari aja, 3 hari nginep. Kalau di Arab begitu, 3 hari jatah nginep ya. Akhirnya dia nginep selama 3 hari. Diperhatiin orang sholatnya, ngajinya, semuanya, ibadahnya. Nah, sama aja sama dia gitu. Maksudnya sholat ya sholat biasa gitu ya. Zikir ya zikir biasa, gak lama-lama banget juga. Tahajudnya juga gak lama-lama juga, biasa juga gitu. Ini orang apa amalannya ya? Akhirnya ketika dia mau pulang, akhirnya dia jujur lah si Abdullah ini. Mas, saya jujur aja ya. Saya itu sebetulnya nggak ribut sama bapak saya. Saya nginep ke rumah sampean nih, pengen tahu amalan ente apa. Maksudnya kenapa kok mau tahu amalan saya? Jadi kemarin tuh dia bilang, kita lagi ngumpul sama Nabi. Terus Nabi bilang, nanti akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan ajaibnya ente yang nongol, gitu kan? Ente yang nongol nih. Dan itu hat-trick 3 kali. Oh, betul begitu? Iya. Maka saya mau tahu amalan antum nih apa nih? Saya liatin sholat biasa aja. Saya liatin puasa yang nggak juga puasa, gitu kan? Tahajudnya biasa aja, baca Quran juga nggak lama-lama. Apa amalan ente? Terus dia mikir juga nih, orang lain, apaan ya amalan dua ya, gitu kan? Kok bisa begitu, gitu kan? Dia ingat. Saya nggak punya amalan spesial. Yang saya ingat adalah ketika saya mau tidur, saya memaafkan siapapun orang yang berbuat salah pada hari itu, dan saya tidak pernah iri dengki pada kenikmatan yang didapat oleh orang. Apapun itu, dia dapat nikmat apapun, saya nggak iri. Biar itu nikmat dia, gitu kan? Itu rezeki dia, tidak ada iri apapun. Jangan-jangan itu brother, iri, nggak bisa iri itu yang buat ente jadi masuk surga. Karena emang kita itu ibarat kata kalau misalnya pepatah tuh rumput tetangga lebih hijau ya. Ada tuh istilah itu ya kan. Ada lagi istilah awang singkawang tuh. Jadi kita tuh melihat orang enak aja ya. Kayaknya rezekinya lancar gitu kan, kayaknya nggak ada masalah.